Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya hari ini ada kedatangan sahabat dari Pontianak, Ustadz Muhammad Fahmi dari Ahlus Safa. Insyaallah kita akan bercerita-cerita tentang burdah, ya, tentang puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ketika saya kecil, saya juga akrab dengan banyak salawat, ya, menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syair-syair, ya, irama-irama yang membuat kita kemudian bersenandung. Lalu kemudian lewat senandung itu kita belajar tentang kisah Rasul, bagaimana Rasul dilahirkan, bagaimana Rasul kemudian berjuang hingga kemudian Rasulullah wafat dan seterusnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa barangkali panjang lebar mengingat waktu yang terbatas, ya, di sebelah saya sudah ada Ustadz Muhammad Fahmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum nulis apa ini? Ini kebetulan Ustaz nulis burdah ini. Burdah, ya? Iya. Bisa dijelasin tuh pemirsa burdah apaan gitu. Barangkali ada yang belum tahu. Siap. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini Allah Jalla Jalaluh memberikan kita semuanya hidayah dan rahmatnya, sehingga kita sedikit membahas tentang keutamaan Al-Burdah. Al-Burdah ini asal katanya Al-Bur'ah, yaitu penyembuh. Bukan hanya menyembuhkan penyakit zohir saja, tetapi menyembuhkan penyakit kita punya batin, hati, dari penyakit iri, dengki, riya, sum'ah dan lainnya dari sifat-sifat syaitaniyah. Kemudian Al-Burdah ini dikarang oleh seorang imam yang bernama Al-Imam Muhammad Al-Busiri, karena beliau saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberanikan diri untuk mengarang beberapa bait atau bait dari qasidah burdahnya. Sehingga sebelum beliau mengarang, beliau itu terkena penyakit stroke. Subhanallah Ustaz, penyakit stroke Ustaz. Sebelum mengarang tuh? Sebelum mengarang. Beliau terkena penyakit stroke seluruh badan. Akhirnya beliau memujah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau melimpahkan sedikit dari karamahmu untuk menyembuhkan penyakitku. Subhanallah Ustaz. Ini Al-Imam Busiri, kecintaannya kepada Allah sangat luar biasa. Segala sesuatu selalu beliau gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu malam beliau tertidur. Di dalam tidurnya Nabi Muhammad datang secara yaqzatan, secara nyata, dan membangunkan, ya Muhammad Busiri, gum min naumik, bangun dari tidurmu. Al-Imam Busiri pada saat itu antara sadar dengan tidak, dan beliau mengusap-usap matanya. Dan beliau menyatakan, man antum, siapa anda? Ana Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Rasulullah. Beliau kaget dan beliau menitiskan air mata. Kemudian Nabi Muhammad menyatakan kepadanya, wahai Muhammad Al-Busiri, penyakitmu ini tidak akan bisa sembuh kecuali dengan wasilah salawat yang engkau haturkan kepadaku. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Bimbinglah aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan kepada Al-Imam Busiri, karanglah sebuah pujian yang pujian itu engkau tunjukkan kepadaku. Setelah itu baginda Rasulullah pergi dari hadapannya. Dan keesokan harinya beliau memanggil salah seorang muridnya untuk mengambil satu lembar kertas
dan satu pulpen. Beliau dipikul, karena beliau stroke, dipikul di sebuah pantai, di tepi pantai Ustaz. Jadi beliau mengarang ini tepi pantai. Akhirnya setelah persiapan ingin mengarang qasidah burdah, Al-Imam Busiri bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mari nanti kita lanjutkan setelah. Ustadz biasa nonton Antv, ini udah tahu. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini katanya. Ya deh pemirsa, tetap di Wisata Hati Antv. Ya alhamdulillah pemirsa, ya syair atau kemudian puji-pujian sebenarnya adalah afirmasi positif ya. Apalagi kalau kemudian kita yang mengenal istilah redemption, istilah menanam yang baik-baik kepada otak kita, kepada hati kita, tentu saja kita sepakat bahwa ketika kita membiasakan hal-hal yang baik, maka kita akan punya pengaruh dari hal yang baik itu. Nah, pada pagi hari ini bersama saya ada Ustadz Muhammad Fahmi yang akan saya minta beliau menyanyikan sedikit dari Burda sebagai puji-pujian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, barangkali bisa terusin sekalian dimulai Ustadz. Baik. Kasidahnya. Sedikit Ustaz Yusuf Mansur, saya menambahkan. Jadi setelah Al-Imam Busiri memerintahkan muridnya, beliau mulailah mengarang burdah. Mari bersama-sama pemirsa yang beliau tulis dari sebagian bait yang berada di tulisan ini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain ni wal fariqain min urbin wa min ajami. Jamaah nyambut ya. Sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami. Ini Masya Allah Ustaz ya. Jadi dari sisi tata bahasa ya. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Tuhan, wahai Allah SWT bil Mustafa. Ya dengan wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kekaromahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baligh maqasidana. Sampaikan maksud-maksud kami gitu kan. Amin ya Rabb. Baligh maqasidana. Saya paling demen nih. Waghfir lana ma madha, ampuni yang sudah lewat, yang sudah lalu. Ya wasi'al karami, wahai yang maha luas karomah. Ditambahin ini artinya Ustaz, bisa dijelaskan ke pemirsa barangkali? Baik. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Muhammad itu adalah seorang tuan, seorang panglima, seorang presiden umat, yang mana beliau penguasa alam ini yang Allah titipkan amanah kepada beliau. Al-kaunaini wathaqalain. Al-kaunaini wathaqalain. Wal fariqaini min urbin wa min ajami. Dan beliau tidak pernah membedakan antara siapapun, baik dari bangsa Arab maupun dari bangsa Ajam. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW yang diungkapkan oleh Al-Imam Busiri. Kemudian masuk bait yang berikutnya. Bait yang kedua,
Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Huwal habibul ladzi, dia adalah kekasih Allah yang selalu memberikan syafaat, dan kita sebagai umatnya selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli haulim minal ahwali muqtahami. Dalam setiap keadaan apapun nanti pada hari kiamat, tidak ada umat dari mulai zaman Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka akan bertekuk lutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu pemirsa, manakala Al-Imam Busiri telah selesai mengucapkan dari bait qasidahnya, Nabi Muhammad datang kepada beliau. Nabi Muhammad datang kepada beliau, kemudian beliau melanjutkan, wa annahu khairul khalqillahi kullihimi, dan sesungguhnya beliaulah sebaik-baiknya makhluk yang berada di jagat raya ini. Subhanallah. Subhanallah Ustaz. Masya Allah. Ustaz, barangkali ada yang bisa diceritakan sedikit dari Rasulullah Muhammad SAW tentang bagaimana ketergantungan beliau kepada Allah. Subhanallah. Jadi baginda Rasulullah itu, di antara salah satu sifat beliau, beliau tidak pernah menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Selalu beliau meminta kepada Allah. Bahkan pernah satu saat beliau Ustaz berjalan dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pada satu saat beliau menggunakan sendal kelompen. Sendal kelompen itu sendal yang bunyinya tak tok, sendal kayu ya Ustaz. Akhirnya pada saat dalam perjalanan yang sangat jauh, terputus itu sendal. Subhanallah. Dan beliau menyatakan, ya Allah, na'li inqata'a ya Rabb. Sendalku putus ya Allah, bagaimana? Sahabat Abu Bakar tersenyum. Ya Rasulullah, engkau ini sendal terputus minta sama Allah. Ya bagaimana? Minta sama siapa lagi wahai Abu Bakar? Subhanallah. Subhanallah. Baik pemirsa, kita akan terusin lagi belajar sedikit tentang burda. Burda ini aslinya panjang, ya. Tapi insya Allah Ustaz Muhammad Fahmi masih bersama kita di segmen yang terakhir nanti. Silakan. Alhamdulillah pemirsa, bagi saya pribadi ya, Maulid ya, yang di dalamnya ada pembacaan kisah Nabi, sesungguhnya ini adalah pengajaran buat apa kita semua tentang siapa itu Rasulullah, bagaimana perjuangannya. Ustadz, saya mengingat ketika kecil ya, Maulid tuh ada Maulid kecil, ada Maulid besar. Maulid kecil tuh dilaksanakan 7 hari, ya 6 hari, 6 malam. Jadi kami ketika waktu kecil tuh dipakein gamis, kemudian membacakan kisah Nabi. Dari mulai Nabi itu siapa ibunya, siapa bapaknya. Dan ini dilombakan di antara teman-teman semadrasah. Siapa yang berhak kemudian membawakan, itulah dia yang